Aisyah terbangun di tengah malam oleh suara ketukan pintu yang mendesak. Saat membuka pintu apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta, dia melihat Bulina, ibu dari sahabatnya Sari, berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Aisyah, aku harus bicara sekarang juga," katanya dengan suara gemetar, dan sebelum Aisyah bisa bereaksi, Bulina melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu menjatuhkan bom itu. "Aku mencintaimu, bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita." Aisyah terpaku, jantungnya berdegup kencang seolah dunia berhenti berputar. Bagaimana bisa? Bulina, wanita yang selalu dia anggap sebagai figur ibu yang bijaksana, kini berdiri di depannya dengan pengakuan yang menghancurkan segala norma yang dia kenal. Mereka telah bertemu pertama kali 2 tahun lalu, saat Aisyah pindah ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Indonesia. Sari, teman sekolahnya dari SMA di Bandung, memperkenalkan Aisyah pada keluarganya. Bulina, seorang janda berusia 45 tahun yang menjalankan bisnis kecil-kecilan menjual kain batik di Pasar Tanah Abang, selalu ramah dan penuh perhatian. Dia sering mengundang Aisyah makan malam, membantunya dengan tugas kuliah, bahkan memberi nasihat tentang kehidupan. Tapi sekarang, semuanya terasa salah. "Aku tahu ini gila," lanjut Bulina, suaranya parau karena menahan tangis. "Aku sudah berusaha melupakannya, tapi setiap kali melihatmu, hatiku sakit. Sari adalah putriku, dan kau sahabatnya. Tapi perasaan ini, itu nyata." Aisyah mundur selangkah, pikirannya berputar-putar. Dia ingat momen-momen kecil, tatapan Bulina yang terlalu lama saat mereka minum teh bersama, pelukan yang terasa hangat melebihi biasa, dan pesan singkat di malam hari yang penuh kepedulian. Apakah itu semua petunjuk? Aisyah sendiri bukanlah orang asing dengan perasaan seperti ini. Di usia 22 tahun, dia pernah merasakan ketertarikan pada wanita lain, tapi selalu dia tekan dalam-dalam karena takut pada keluarganya yang konservatif di desa kecil di Jawa Barat. Ayahnya, seorang guru agama, sering mengatakan bahwa cinta seperti itu adalah dosa besar, dan masyarakat akan mengucilkannya. Malam itu, mereka duduk di soa kecil Aisyah. Bulina menceritakan semuanya. Suaminya meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan mobil, meninggalkannya dengan Sari yang masih kecil. Sejak itu, Bulina fokus pada bisnis dan anaknya, tapi di balik itu, dia menyadari orientasinya sejak remaja. "Aku menikah karena tekanan keluarga," katanya. "Di Indonesia, wanita seperti aku harus menyembunyikan diri. Tapi kau, Aisyah, kau membuatku merasa hidup lagi." Aisyah mendengarkan dengan campuran keterkejutan dan empati. Dia tidak tahu harus merespons apa. Apakah dia merasakan hal yang sama? Ada getar aneh saat bersama Bulina, tapi itu bisa jadi hanya rasa hormat. Atau bukan? Pagi harinya, Aisyah berjanji untuk memikirkan semuanya, tapi hati kecilnya sudah gelisah. Sari menelepon, mengajak bertemu untuk makan siang. "Kau baik-baik saja? Semalam ibu bilang dia ke rumahmu sebentar," kata Sari polos. Aisyah mengangguk, berbohong bahwa Bulina hanya mampir untuk memberikan makanan. Tapi dalam hati, dia merasa seperti pengkhianat. Bagaimana jika Sari tahu? Persahabatan mereka yang sudah seperti saudara bisa hancur. Aisyah berjalan menyusuri jalanan ramai Jakarta, suara klakson dan pedagang kaki lima memenuhi telinganya, tapi pikirannya hanya pada Bulina. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah atau bencana? Hari-hari berikutnya, Aisyah menghindari Bulina. Dia fokus pada kuliah, bergabung dengan kelompok studi tentang hak asasi manusia, di mana dia belajar tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Profesornya sering membahas bagaimana undang-undang anti-LGBT yang ambigu membuat orang-orang seperti mereka hidup dalam ketakutan. Aisyah merasa terhubung, tapi juga takut.
Di kampus, dia bertemu dengan Rina, seorang aktis lesbian yang terbuka. Kau harus jujur pada dirimu sendiri, kata Rina saat mereka ngobrol di kantin. Jangan biarkan masyarakat menentukan siapa kau cintai. Kata-kata itu menggema di benak Aisyah. Suatu malam, Bulina datang lagi. Kali ini, dia membawa bunga mawar merah, simbol cinta yang klasik tapi terasa berbahaya di konteks ini. Aku tidak bisa menunggu selamanya, katanya. Aisyah, dengan hati berdebar, akhirnya mengakui bahwa dia juga merasakan sesuatu. Mereka berpelukan, tapi tidak lebih dari itu, hanya pelukan yang penuh emosi. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Sari mulai curiga saat melihat ibunya sering tersenyum sendirian. Ibu, ada apa? Tanya Sari. Bulina menggeleng, tapi rahasia itu mulai retak. Aisyah dan Bulina mulai bertemu diam-diam di kai kecil di pinggir kota. Mereka bicara tentang mimpi, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih melihat cinta sesama jenis sebagai tabu. Bulina menceritakan pengalaman masa mudanya, bagaimana keluarganya memaksanya menikah untuk menyembuhkan dirinya. Aisyah berbagi tentang ayahnya yang ketat, yang akan mengusirnya jika tahu. Setiap pertemuan penuh ketegangan, karena mereka tahu risiko, gosip tetangga, penolakan keluarga, bahkan ancaman hukum meski tidak eksplisit. Suatu hari, Sari menemukan pesan di ponsel ibunya. Aku rindu kamu, Aisyah. Matanya melebar, wajahnya memucat. Dia konfrontasi Aisyah di kampus. Kau bohongi aku. Ibu dan kau. Ini gila, teriak Sari, air mata mengalir. Aisyah mencoba menjelaskan, tapi Sari pergi dengan marah. Persahabatan hancur, dan Aisyah merasa dunia runtuh. Bulina mendengar ini, memutuskan untuk bicara pada Sari. Ini bukan salah Aisyah. Ini tentang aku, katanya. Tapi Sari merasa dikhianati 2 kali, oleh ibu dan sahabatnya. Konflik semakin dalam. Keluarga Bulina, yang tinggal di kampung, mulai mendengar rumor. Kakak Bulina menelepon, memperingatkan bahwa ini akan menghancurkan nama keluarga. Kau harus berhenti, Lina. Pikirkan Sari, katanya. Bulina terombang-ambing antara cinta dan tanggung jawab. Aisyah, di sisi lain, dihadapkan pada pilihan, melanjutkan atau mundur untuk menyelamatkan persahabatan. Di akhir ile ini, Aisyah duduk sendirian di Taman Monas, memandang langit Jakarta yang mendung. Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Pertanyaan itu menghantuinya, sementara hujan mulai turun, membasahi wajahnya yang penuh keraguan. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah mencerminkan kekacauan dalam hati Aisyah. Setelah konfrontasi dengan Sari, dia merasa seperti orang asing di kota besar ini. Telepon dari ayahnya datang tak terduga. Aisyah, aku dengar kau dekat dengan ibu temanmu. Apa benar? Tanyanya dengan nada curiga. Aisyah terkejut, bagaimana ayahnya tahu. Ternyata Sari, dalam kemarahannya, telah menelepon keluarga Aisyah untuk membalas. Itu bukan urusanmu, ayah, jawab Aisyah, tapi suaranya gemetar. Ayahnya marah besar. Kau tahu apa yang Al-Quran katakan tentang itu? Kau akan membawa malu pada keluarga. Aisyah memutus telepon, tapi kata-kata ayahnya menusuk dalam. Dia ingat masa kecil di desa, di mana anak-anak yang berbeda sering diejek atau diusir. Indonesia, dengan mayoritas Muslim, memiliki pandangan ketat terhadap LGBTQ. Meski tidak ada hukum nasional yang melarang, provinsi seperti Aceh menerapkan syariah yang menghukum berat. Di Jakarta, meski lebih liberal, gosip bisa menghancurkan karir dan hubungan. Aisyah merasa terjebak antara identitasnya dan ekspektasi masyarakat. Bulina menelepon malam itu. Sari belum mau bicara denganku, katanya sedih. Tapi aku tidak bisa menyerah pada kita.
Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di Blok M, di mana suara musik dangdut samar-samar terdengar. Bulina memegang tangan Aisyah di bawah meja, gerakan kecil yang penuh risiko. "Aku siap menghadapi semuanya untukmu," katanya. Aisyah tersenyum lemah, tapi dalam hati, dia ragu. Apakah ini adil bagi Sari? Sari, di sisi lain, sedang bergulat dengan emosinya sendiri. Dia tinggal di rumah bersama Bulina, tapi suasana tegang. "Kenapa kau lakukan ini, Bu?" tanya Sari suatu malam. Bulina duduk di sampingnya, menceritakan masa lalunya dengan jujur. "Aku mencoba menjadi ibu yang baik, tapi aku juga manusia. Perasaan ini bukan pilihan." Sari mendengarkan, air mata mengalir. Dia ingat bagaimana Bulina selalu mengorbankan diri untuknya, bekerja keras tanpa keluh. Tapi pengkhianatan ini terasa dalam. "Dan Aisyah, dia sahabatku," kata Sari. Bulina mengangguk, "Itu kesalahanku. Tapi cinta tidak selalu logis." Keesokan harinya, Sari bertemu Aisyah di sebuah mal di Senayan. "Aku benci kalian berdua," katanya langsung. Aisyah mencoba meminta maaf. "Sari, aku tidak sengaja. Itu terjadi begitu saja." Mereka berdebat panjang, suara mereka naik turun di tengah keramaian. Sari menuduh Aisyah memanfaatkan Bulina, sementara Aisyah membela bahwa perasaan mereka tulus. Akhirnya, Sari pergi dengan kata-kata pedas, "Kau pilih, Aisyah. Aku atau ibuku." Pilihan itu menyiksa Aisyah. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas online, bergabung dengan forum Indonesia yang rahasia. Di sana, dia membaca cerita orang-orang yang kehilangan keluarga karena coming out. Seorang anggota, yang menggunakan nama samaran Gemaya, berbagi pengalaman, "Aku diusir dari rumah, tapi sekarang aku bebas." Aisyah bertanya-tanya, apakah kebebasan itu sepadan dengan rasa sakit? Bulina menghadapi tekanan dari keluarganya. Kakaknya datang dari Bandung memaksa Bulina untuk berubah. "Kau harus ke psikolog, atau kawin lagi," katanya. Bulina menolak, "Ini siapa aku?" Pertengkaran itu membuat Sari semakin bingung. Dia mulai mempertanyakan orientasinya sendiri, apakah ini genetik? Atau hanya pengaruh? Di tengah kekacauan, Aisyah dan Bulina mencuri waktu bersama. Mereka jalan-jalan di pantai Ancol, angin laut menyegarkan pikiran. "Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka," usul Bulina. Aisyah tertawa pahit, "Tapi Sari, keluargamu. Mereka tahu itu mimpi belaka." Realitas Indonesia menghantam mereka, pekerjaan Bulina bergantung pada reputasi, kuliah Aisyah bisa terganggu jika rumor menyebar. Suatu hari, rumor itu meledak. Tetangga Bulina melihat mereka berdua pulang malam. Gosip menyebar di kompleks, orang-orang mulai menjauh. Sari dialog di sekolah, "Ibumu lesbian ya?" Dia pulang menangis, menyalahkan Bulina. "Lihat apa yang kau lakukan." Bulina hancur, mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya. Aisyah mendengar ini, datang ke rumah Bulina. "Kita harus kuat," katanya. Tapi Sari memblokir pintu. "Pergi. Kau penghancur keluarga." Aisyah pergi dengan hati remuk, bertanya-tanya apakah cinta ini benar-benar layak. Malam itu, Aisyah duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota. Jakarta, kota impian dan mimpi buruk. Dia memutuskan untuk bicara pada ayahnya lagi, tapi apa yang akan dia katakan? Kebenaran atau kebohongan untuk menyelamatkan semuanya? Ayah Aisyah tiba di Jakarta tanpa pemberitahuan, naik kereta dari desa. "Aku datang untuk membawa pulangmu," katanya tegas saat bertemu di stasiun. Aisyah terkejut, tapi ikut dengannya ke apartemen. Di sana, ayahnya bicara panjang lebar tentang nilai-nilai keluarga dan agama. "Cinta seperti itu bukan dari Tuhan," katanya.
Aisyah diam, tapi dalam hati, dia memberontak. Ayah, aku bahagia dengan pilihan ini, akhirnya dia katakan. Ayahnya marah, kau dipengaruhi kota. Pulang sekarang. Aisyah menolak, dan ayahnya pergi dengan kecewa. Ini membuat Aisyah semakin teguh. Dia menelepon Bulina, aku memilihmu. Tapi Bulina ragu, Sari belum siap. Sari, yang mendengar pembicaraan, mulai melunak. Dia melihat bagaimana ibunya menderita, bagaimana Aisyah berjuang. Mungkin aku bisa mencoba mengerti, kata Sari pelan. Perlahan, mereka bertiga bicara. Di ruang tamu rumah Bulina, di bawah lampu neon yang redup, mereka curhat. Sari mengakui ketakutannya, takut kehilangan ibu, takut dicemooh masyarakat. Bulina meminta maaf, aku tidak ingin menyakitimu. Aisyah menambahkan, kita bisa tetap berteman, Sari. Tapi Sari menggeleng, ini aneh bagiku. Meski begitu, ada kemajuan kecil, Sari tidak lagi marah besar. Tapi masyarakat tidak selembut itu. Di pasar Tanah Abang, pelanggan Bulina mulai menjauh. Aku dengar kau. Aneh, kata seorang pelanggan. Bulina kehilangan pesanan besar, bisnisnya goyah. Dia mulai depresi, minum obat tidur untuk melupakan. Aisyah khawatir, datang setiap hari untuk mendukung. Kita bisa mulai bisnis baru, usul Aisyah. Tapi Bulina lelah, mungkin lebih baik berpisah. Konflik mencapai puncak saat keluarga besar Bulina mengadakan pertemuan. Di rumah kakaknya di Bogor, mereka intervensi. Kau harus tinggalkan gadis itu, kata kakaknya. Bulina membela diri, ini hidupku. Pertengkaran hebat, Sari ikut campur, biarkan ibu bahagia. Ini mengejutkan semua, Sari membela Bulina. Tapi keluarga marah, mengancam memutus hubungan. Aisyah, di Jakarta, bergabung dengan demonstrasi hak di Bundaran HI. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, berteriak untuk kesetaraan. Ini memberinya kekuatan. Tapi saat pulang, dia dapat pesan dari Sari, ibu sakit. Aisyah buru-buru ke rumah Bulina, menemukannya lemah di tempat tidur. Aku capek berjuang, kata Bulina. Aisyah menangis, jangan menyerah. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama. Sari akhirnya bicara dari hati, aku takut kalah bersaing dengan Aisyah. Bulina memeluknya, kau selalu nomor satu. Aisyah menambahkan, aku tidak ingin merebut tempatmu. Perlahan, ikatan mulai pulih, tapi luka masih ada. Di luar, masyarakat terus menekan. Teman kuliah Aisyah mulai menjauh setelah rumor menyebar. Kau lesbian, tanya satu teman. Aisyah mengangguk bangga, tapi kehilangan dukungan. Dia mulai mempertanyakan, apakah ini benar? Bulina memutuskan untuk coming out ke publik kecil, bicara pada tetangga. Beberapa menerima, tapi banyak yang menolak. Bisnisnya anjlok, tapi dia dapat dukungan dari komunitas online. Aisyah membantu dengan ide-ide baru, seperti jualan online batik dengan tema inklusi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Kakak Bulina menelepon polisi, melaporkan perilaku tidak senonoh. Meski tidak ada hukum spesifik, polisi datang untuk nasihat. Hati-hati, Bu, kata polisi. Ini membuat mereka takut. Aisyah dan Bulina memutuskan untuk sementara berpisah, untuk melindungi Sari. Ini bukan akhir, kata Bulina. Aisyah pergi dengan hati berat, tapi tahu ini pilihan sulit. Di akhir ile ini, Aisyah berjalan di jalan Tamrin, memandang gedung-gedung tinggi. Apakah pengorbanan ini akan membawa perubahan, atau hanya lebih banyak rasa sakit? Pisah sementara terasa seperti siksaan bagi Aisyah. Dia fokus pada kuliah, tapi pikirannya selalu pada Bulina. Pesan singkat mereka penuh kerinduan, tapi hati-hati. Sari, yang sekarang lebih mengerti, menjadi jembatan.
Ibu rindu kamu, kata Sari suatu hari. Aisyah tersenyum, aku juga. Tapi tekanan sosial meningkat. Di kampus, Aisyah diundang bicara di seminar tentang diskriminasi gender. Dia berbagi ceritanya tanpa nama, tapi seseorang mengenali. Rumor menyebar, dan ayahnya menelepon lagi, pulang sekarang, atau aku tidak anggap kau anakku. Aisyah menangis, tapi menolak. Ini adalah titik balik, dia memilih identitasnya. Bulina di sisi lain membangun kembali bisnisnya. Dengan bantuan Sari, mereka buka toko online. Kita bisa sukses tanpa bergantung orang lain, kata Bulina. Tapi malam-malam, dia kesepian. Dia bertemu dengan kelompok dukungan di Jakarta, di mana wanita semuanya berbagi cerita. Kau tidak sendirian, kata salah satu anggota. Sari mulai eksplorasi sendiri. Dia berteman dengan Rina, aktris yang dikenal Aisyah. Bagaimana rasanya mencintai wanita, tanya Sari. Rina menjawab, seperti cinta biasa, tapi dengan tantangan lebih. Sari mulai memahami, bahkan merasakan ketertarikan kecil pada wanita, tapi dia simpan sendiri. Konfrontasi besar datang saat keluarga besar berkumpul untuk Lebaran. Di rumah keluarga di Bandung, Bulina dihadapkan pada ultimatum, putuskan hubungan itu, atau kami putuskan kau. Sari membela, ibu berhak bahagia. Pertengkaran sengit, tapi Bulina teguh. Aku pilih cinta, katanya. Keluarga marah, beberapa pergi. Tapi kakaknya yang lain diam-diam mendukung. Aisyah datang ke Bandung diam-diam, bertemu Bulina di taman. Aku tidak tahan lagi, kata Aisyah. Mereka berpelukan, memutuskan untuk bersama lagi. Tapi Sari tahu, dan kali ini, dia setuju. Selama kalian bahagia, katanya. Kembali ke Jakarta, mereka hadapi tantangan baru. Bisnis Bulina disabotase oleh kompetitor yang tahu rumor. Penjualan turun, mereka hampir bangkrut. Aisyah membantu dengan pekerjaan paruh waktu, tapi tekanan membuat Bulina sakit. Di rumah sakit, dokter bilang stres tinggi. Sari dan Aisyah bergantian jaga, ikatan mereka semakin kuat. Di sana, Aisyah bicara pada Sari, makan aku. Sari mengangguk, aku sudah makan. Ini mengajarkanku banyak. Mereka menjadi seperti keluarga baru, meski tidak konvensional. Tapi masyarakat tidak berhenti. Sebuah artikel online muncul, menyoroti skandal di Tanah Abang. Nama Bulina disebut, meski samar. Gosip meledak, pelanggan hilang total. Bulina putus asa, mungkin kita harus pindah. Aisyah menolak, kita lawan. Dia hubungi aktivis, mengadakan kampanye kecil untuk kesetaraan. Dukungan datang dari komunitas, bisnis mulai pulih. Di puncak, ayah Aisyah datang lagi. Kali ini, dia bicara tenang. Aku lihat kau bahagia. Mungkin aku salah. Ini kejutan, meski tidak sepenuhnya setuju, dia tidak lagi menolak. Bulina dan Aisyah akhirnya bisa bersama tanpa sembunyi. Tapi harga yang dibayar tinggi, kehilangan teman, keluarga, stabilitas. Di akhir ile ini, mereka duduk di teras, memandang matahari terbenam. Apakah ini akhir bahagia atau awal perjuangan baru? Dengan dukungan baru, Bulina membangun bisnisnya lagi. Toko online mereka sukses, menarik pelanggan progresi. Sari lulus kuliah, mulai kerja di Ngohak Manusia. Aisyah menyelesaikan tesisnya tentang diskriminasi LGBT di Indonesia, mendapat pujian. Tapi luka lama masih ada. Keluarga Bulina perlahan mendekat, meski tegang. Kakaknya minta maaf, aku takut pada masyarakat. Bulina memakan, tapi batas tetap ada. Aisyah dan Bulina menjalani hubungan dengan hati-hati. Mereka ikut parade Pride secara rahasia, merasakan kebebasan sesaat. Ini untuk kita, kata Bulina.
Aisyah mengangguk, dan untuk generasi selanjutnya. Sari menemukan cinta sendiri dengan seorang wanita. Terima kasih telah mengajariku, katanya pada Bulina. Ini membuat ikatan mereka lebih kuat. Tapi tantangan datang lagi. Undang-undang baru diusulkan membatasi hak. Mereka ikut petisi, berjuang. Di tengah itu, Bulina dihadapkan pada pilihan, pindah ke luar negeri atau tetap. Indonesia rumah kita, katanya. Aisyah setuju, kita ubah dari dalam. Tahun berganti, mereka tumbuh bersama. Aisyah menjadi dosen, Bulina pengusaha sukses, Sari aktivis. Tapi ingatan pengkhianatan, penolakan, tetap menghantui. Di akhir cerita, mereka bertiga duduk di meja makan, tertawa atas masa lalu. Tapi pertanyaan menggantung, apakah mencintai seseorang meski melawan norma masyarakat selalu benar, atau adakah saat di mana pengorbanan terlalu besar untuk diterima?